Barang siapa menyetujui istri pada malam Ahad, jadi kalau menyetujui istri pada malam Ahad, Ahad itu kan minggu ya, maka anak terlahir akan menjadi seorang pencuri. Berarti harus ada hari-harinya berarti ya. Hari-hari. Makanya nggak boleh main puki-puki itu. Ya, iya, betul. Makanya itu tadi katanya kan boleh menyetubui mau malam, mau siang, mau hari apapun. Tapi di sini ada tulisan barang siapa menyetubui istri pada malam Ahad atau malam Minggu, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri dan penganiaya tuh. Ya, nih. Jadi para pembumbun, para penjahat, preman itu orang tuanya main puki-puki pada malam Minggu. Barang siapa menyetubui istrinya pada malam Senin, maka anak yang lahir akan menjadi fakir dan miskin. Para gelandangan, para pengemis itu orang tuanya main puki-puki malam Senin. Ini. Jadi sebenarnya yang salah itu orang tuanya. Kenapa main puki-puki malam Senin? Kenapa main puki-puki malam Ahad? Waduh. Nih, barang siapa menyetujui istrinya pada malam Selasa, anak yang lahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Barang siapa menyetujui istri pada malam Rabu, maka anak terakhir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur. Nih, malam Rabu itu paling mantap main puki-puki ya. Barang siapa menyetujui istri pada malam Kamis, maka anak terakhir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Jadi hati-hati, waspada malam Minggu sama malam Senin itu tidak boleh. Boleh saja tapi jangan sampai jadi anak ya. Kalau jadi anak malam Jumat Bang, malam Jumat. Malam Jumat ada enggak tadi ya? Malam Kamis tadi ya. Barang siapa menyetujui istri pada malam hari raya, nih hari raya apa ini? Idul Fitri kah? Maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Masalah. Nih. Ya kan? Belum pernah kan kalian dengar ini. Ini ada di sini. Ya, nih, barang siapa menyetujui istri sambil bercakap-cakap, maka anak yang lahir akan bisu. Toh, orang bisu tunarungu itu karena suami istri ketika toncek ngomong-ngomong, maka yang lahir bisu. Barang siapa menyetujui istrinya dalam kegelapan, artinya mati lampu atau lampu dimatikan, maka anak terlahir akan menjadi seorang penyihir. Masya Allah. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini melalui like, comment, dan share. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan kembali menyaksikan sebuah cuplikan yang menarik ya, seru tapi ya agak sedikit sarkas ya. Nanti Bapak Ibu Saudara kita dengarkan dalam cuplikan ini seperti apa pembahasan mereka, dan saya rasa semuanya ya, saya juga baru dengar video ini, dan ketika mereka membuka data ternyata benar gitu, bahwa itu kan sudah menurut sesuai dengan kitab suci, dan bahkan ada ya tafsir-tafsirnya yang mereka baca. Dan menurut saya mungkin saja kalau tafsir bisa keliru, tetapi kalau sudah berbicara mengenai kitab sucinya atau ayat kitab sucinya, maka itu sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah satu hal yang benar ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di sini Aisyah, Intan, dan ya teman-teman apologet lainnya mau membuka semua fakta-fakta yang mungkin saja selama ini jarang kita dengar, dan kali ini kita akan dengarkan seperti apa penjelasan mereka. Dan ya cukup sensitif video ini sebenarnya, tetapi ya ini juga perlu untuk kita up supaya semakin banyak orang yang disadarkan dengan video-video seperti ini, karena ya kalau tidak seperti itu kemungkinan besarnya orang-orang akan terus berusaha untuk menyerang kekristenan dari cara pandang atau cara sudut pandang yang keliru yang sering kali kita dengarkan selama ini. Dan melalui mereka ini, murtadin ini seperti Aisyah, seperti Intan dan lainnya, kawan-kawan lainnya yang memberikan tanggapan balik atau serangan balik terhadap komentar-komentar dari para kaum kadrun ya, yang terus berusaha untuk menyudutkan Alkitab. Nah, disinilah mereka akan mendengarkan sebaliknya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan dulu cuplikan ini. Ini dia cuplikannya. Ya kan, itu lahirnya pada malam Sabtu. Masya Allah ya. Ini sampai segini detailnya. Barang siapa menyetujui istri pada malam Ahad, jadi kalau menyetujui istri pada malam Ahad itu kan minggu ya malam, maka anak terlahir akan menjadi seorang pencuri.
Berarti harus ada hari-harinya berarti ya. Harus ada Iya, milih jadi kalau- hari-hari. makanya nggak boleh main puki-puki itu. Ya, Iya, puki. betul. Makanya itu tadi katanya kan boleh menyetubuhi mau malam, mau siang, mau hari apapun. Tapi di sini ada tulisan barang siapa menyetubuhi istri pada malam Ahad atau malam Minggu, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri dan penganiaya tuh. Ya, ada di situ. Nih, jadi para pembumbun, para penjahat, preman itu orang tuanya main puki-puki pada malam Minggu. Barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Senin, maka anak yang lahir akan menjadi fakir dan miskin. Para gelandangan, para pengemis itu orang tuanya main puki-puki malam Senin. Ini nih. Jadi sebenarnya yang salah itu orang tuanya. Kenapa main puki-puki malam Senin? Kenapa main puki-puki malam Ahad? Waduh. Nih, barang siapa menyetujui istrinya pada malam Selasa, anak yang lahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Barang siapa menyetujui istri pada malam Rabu, maka anak terakhir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur. Nih, malam Rabu itu paling mantap main puki-puki ya. Barang siapa menyetujui pada malam Kamis, maka anak terakhir akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Jadi hati-hati, waspada malam Minggu sama malam Senin itu tidak boleh. Boleh saja tapi jangan sampai jadi anak ya. Kalau jadi anak Kalau malam Jumat bang, malam Jumat. malam Jumat ya. Gimana itu? Malam Jumat ada nggak tadi ya? Iya, malam Iya, Kamis tadi ya. Sunnah Rasul. Barang siapa menyetujui istri pada malam hari raya, nih hari raya apa ini? Idul Fitri kah? Maka anak yang terlahir akan mempunyai 6 jari. Masya Allah. Cacat nih. Ya kan? Belum pernah kan kalian dengar ini? Ini ada di sini. Ya, cacat. Nih, barang siapa menyetujui istri sambil bercakap-cakap, maka anak yang lahir akan bisu. Toh. Orang bisu tunarungu itu karena suami istri ketika toncek ngomong-ngomong, maka yang lahir bisu. Barang siapa menyetujui istrinya dalam kegelapan, artinya mati lampu atau lampu dimatikan, maka anak terlahir akan menjadi seorang penyihir. Masya Allah. Aduh. Ini apa nih? Barang siapa menyetujui istri dalam terang lampu, maka anak terlahir akan berwajah tampan dan cantik. Nah, jadi orang-orang bule, orang-orang Cina itu ya main nyala lampu. Oh, Bang. itu dari Allah itu pengetahuan. Dari Allah bang, Allah. Allah ini hebat banget, Allah Masya itu luar Allah. biasa ya. Lagi ya, Iya, ada barang hari-harinya. siapa nih? Barang siapa menyetujui istrinya sambil melihat aurat atau lihat vagina, maka anak terlahir akan buta matanya tuh, buta tuh. Oh, Itu ngomong maksudnya- ayat berapa? Bang Kris, Maksudnya gimana? pengajaran itu? Iya, yang abang bacain ini di ayat berapa ini? Iya, ini Buku apa itu? bukunya Fatul Izar download di pdf.com, itu halaman 19. Tuh. Main buat pengajaran. Ya. Jadi ini iya. Jadi kalau main puki kita lihat pepetnya istri kita, nanti anak kita buta, dia buta matanya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah ya. Ini buta loh, buta nih. Yang terakhir Iya, iya, iya. barang siapa menyetujui istrinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak terlahir akan terbunuh karena besi toh, tenggelam atau keruntuhan pohon. Masya Allah. Ini ya. Jadi malam Jumat tadi kok nggak ada ya? Aku cari Malam Jumat mana, dulu ya. Bang? Berarti host berarti Oh. sebentar, berarti Ya. semua yang sudah berumah tangga kalau mau main puki-pukian kayak maaf ya kayak orang tunanetra ya matanya ya supaya nggak ada apa-apa. Bang Indah, kalau malam Jumat Iya. bang main puki malam Jumat itu anaknya hafal Quran, jadi hafiz dia bang, hafiz Oh, penghafal gitu. Quran tuh bang ya. Tuh. Malam Jumat, Tapi ya. kalau malam Senin sama malam Minggu bang, kalau malam Minggu tadi ya Beneran dia akan anjing. jadi pencuri bang. Malam Minggu Kalau hari pencuri Jumatnya, bang. kalau hari Jumatnya, kalau hari Penghafal Jumatnya Quran bang, habis Iya, iya. habis ya. Jadi ini sekilas Iya, iya. dulu tentang puki-pukian ya. Jadi di sini sudah diatur. Makanya lihat saja orang Islam yang tunanetra itu pasti lagi main puki, dilihat sama bapaknya, aduh veveknya istriku ini kok agak hitam ya gitu. Dilihat langsung dia buta, itu tunanetra hasilnya. Gimana coba nih ya. Jadi para ilmu berkata bahwa hendaknya bagi seorang pasangan atau pengantin ini memperhatikan 4 hal berikut: memegang kedua tangan istri, meraba dadanya tuh, diatur di sini bang, ini detail, mencium kedua pipinya, membaca basmalah. Jadi bang Story termasuk kalau main puki harus baca dulu dalam nama Allah bang. Kalau tidak dalam nama Allah bang haram.
Jadi kalau lagi kalau lagi Baca bakso, ya Allah gitu. Ya Allah, astagfirullah. Kalau lagi enak gitu. Bismillah. Minum susu juga sama ya bang ya? Bagus ya. Minum susu juga sama. Nanti kalau kita main persusuan tadi, kalau tidak baca basmalah, susunya jadi racun. Iya, susu kiri sama kanan ya bang ya? Susu kiri sama kanan Gimana harus. membedakan itu kan kalau lagi enak. ketika Oh, itu. Coba kita dengar dulu itu. Silakan Kak Isa dulu, didengar dulu. kemaluannya ke dalam kemaluan istri. Yang pertama dita'widhi wa ketika melakukan hubungan suami istri waktil ilaj yaitu ketika suami ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istri. Yang pertama bita'widhi wa tasmiyati, yang pertama membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca ta'awud dan basmalah, wahaka az-zakarah, suami mengoles-oles az-zakarah kemaluannya di Jawa nibil farj, di permukaan, di dinding-dinding kemaluan istrinya, dioles-oles. Jadi tidak langsung dimasukkan, tapi dioles-oles dulu di permukaan kemaluan istri sampai basah. Walaupun ada sediai, kemudian suami memainkan keting istrinya. Walaupun ada diremas sedia ini dan memainkan ketingnya, diremas dadanya dan dimainkan juga putingnya pakai jari, dan bisa pakai lidah. Wanah dari kemana ya perlu syahwat, melakukan hal yang dapat membangkitkan syahwat wanita. Jadi tidak langsung dimasukkan, tapi biarkan syahwat wanita ini, syahwat istri bergejolak sampai benar-benar basah baru dimasukkan. Nanti adapun setelah basah setelah naik memuncak syahwat istri, kaman lagi di hal yang perlu dilakukan, diperhatikan ketika ingin masukkan awal kaunul jahdi biriyadatin. Ketika laki-laki ini sudah benar-benar tegang jahdi, maka dimasukkan pelan-pelan. Biriyadatin dengan pelan-pelan, bisimtin batafarukin, dan jangan banyak bicara hal yang tidak penting. Pesan yang kedua, kita menghuli, laki-laki tidak boleh terburu-buru, suami tidak boleh terburu-buru mengeluarkan maninya. Ini boleh syahwat ini, tetapi dia harus menunggu sampai istrinya memuncak, sampai benar-benar istrinya sudah ingin mengeluarkan mani, hatta yastawi fi inzaliha, sehingga sama-sama bisa mengeluarkan mani secara berbarengan. Banyak dalika, karena dengan keluar mani secara berbarengan, yurisul mahabbata, itu dapat menambah cinta terlebih dalam hati pasangan, dua pasangan suami istri. Gimana coba? Itulah indahnya Islam. Semua ada aturan. Itu tadi yang ngajarin Ustadz loh ini. Betul Kak Aisyah ya? Ustadz itu tadi. Iya, betul ya. Jadi maksudnya tadi tuh Bang, Allahnya Udah komplit ya. Komplit Sampai ya. ukuran. Lanjut. Iya, itu lagu dari surga kan? Tadi lagu surga kan? lagu surga itu lagu surga. Itu lagu pemanasan ya, Muhammad. Mana saya? Ya. Ini tadi lagu doa senggama ada ya. Ada doa senggama guys. Jadi makanya tidak boleh dilupakan. Doa yang tertulis itu, yang aku punya itu doa ya, yang menggauli babu sama menggauli hewan itu ada doanya. Masya Allah. Nih doa senggama ya. Nih Bang Indah nih. Ini lihat nih. Iya. Doa bersenggama. Jadi ada nih ya. Allah Isinya gimana? Dan ini tar dulu di Al-Baqarah 223, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Nah, maksud dari ayat ini adalah carilah pahala yang disediakan untuk kamu semua, seperti halnya membaca basmalah dan bernafasan sanggama, kemudian dari sanggama itu dia karuniai seorang anak, maka dia memperoleh pahala sebanyak nafas anak tersebut dan keturunannya sampai hari kiamat. Ini. Oke, aku tambahin sedikit ya, Bang. Silakan, silakan. Jadi ini yang dibacakan sama host, terus yang saya dengarkan tadi ya, baik tadi yang Pak Ustadz ngomong sama nyanyian tadi, itu dua-dua itu tertulis di dalam kitab Fathul Izzar. Ya, di sini ada tertulis semua itu. Sekali lagi, kalau mereka bilang, oh Alkitab itu isinya porno, tunjukkan kitab Fathul Izzar. Ya, ini betul.
Ini dan sayangnya teman-teman, kitab Fathul Izar yang membicarakan tentang mengoles-ngoles kemaluan, dimasukkan pelan-pelan waktu tegang, sayangnya itu dipelajari di pondok pesantren, khusus pondok pesantren. Bisa bayangin nggak? Anak masih baru-baru ranumnya mempelajari tentang ini. Masya Allah, pantesan banyak yang bunting-bunting ya. Iya, makanya kan saya bilang sebentar ya teman-teman. Makanya begitu pagi dan siang mereka mempelajari. Teman-teman jangan ditumpuk dulu teman-teman, di mute teman-teman ya. Gantian ya. Makanya pagi dan siang mereka mempelajari Fathul Izar, malamnya praktek, setelah itu bunting berjamaah. Itu pasti dan banyak terbukti itu ya. Buntingnya kan pasti berjamaah itu. 7 santriwati bunting bersamaan. Itu ada karena itu malamnya praktek. Ya, karena ada pelajarannya, bukan oknumnya, karena ada pelajaran itu. Ya. Nah, tentang doa-doa tadi ya, jangankan doa sama bini. Ini siapa sih ini yang ada musiknya? Lanjut Kak, lanjut. Ya, justru ya menggauli pembantu ya dan menggauli babi atau anjing itu pakai doa, dan itu cuma di ajaran Islam. Tolong kita buka dulu host ya. Ini cuma ajaran Islam ya, Ibnu Majah 1908. Karena kan memang kan ya babi itu haram, tapi babi itu boleh diewek, itu cuma di Islam ya. Ibnu Majah 1908, ajaran Islam boleh menggauli binatang dan ada doanya itu. Jadi babi itu haram tapi babi itu halal untuk diewek, itu dalam Islam. 1908. Ibnu Majah 1908. Silakan. Bu Aisyah, Bu Aisyah. Iya bang. Kalau diminta oleh Habaib itu dikasih nggak bininya? Atau kalau Bu Aisyah lah kan perempuan. Kalau Habaib minta kemaluannya dikasih nggak? Harus, karena kesaksian orang ya, satu kampung ya. Nanti saya tunjukkan buktinya. Nanti dulu ya, ini dulu sebentar, sabar. Ini dulu kita baca ya. Oke teman-teman ya. Nih dikatakan Ibnu Majah nih Muhammad bin Azad dan seterusnya. Nabi Tuhan memberkati dan memberinya kedamaian yang mengatakan, jika salah seorang dari kalian memberi sedekah kepada seorang wanita, seorang pembantu ya, lanjut dulu ya. Seorang pembantu ya, koma ya, atau seekor hewan, maka hendaklah dia memegang ubun-ubunnya dan berkata, ya Tuhan, aku memohon kepadamu untuk kebaikannya dan kebaikan apa yang dibawanya diciptakan, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan kejahatan apa yang dibawanya diciptakan. Tuh, ini doa nih ya, ketika berhubungan sama kita ya. Pegang ubun-ubun nih itu ya. Caranya jadi ya teman-teman ya. Iya, jadi gini teman-teman ya, di hadis ini jelas ya bahwa kalau kamu mau berhubungan sama pembantu alias babu atau sama hewan atau anjing, itu ada caranya, dipegang ubun-ubunnya terus bacakan doa itu. Ya Tuhan, itu ada bahasa Arabnya itu. Iya, ini doanya. Ya Tuhan, aku memohon kepadamu untuk kebaikannya dan kebaikan apa yang dibawanya. Nih, jadi sambil main sama pembantu dan asal digenjot. Jadi ada caranya. Caranya dipegang ubun-ubun dan harus dibaca doa, baru boleh genjot anjing, genjot babi, genjot kucing. Itu kan boleh itu. Astaga. Ya. Muncul buktinya. Di screenshot ya teman-teman. Jadi ini korelasi ya. Ini bukan ini salah satu ini korelasi sama Tirmizi 1375. Jadi kalau mereka menolak ini ya 1375 dan ini yang 1908 itu korelasi. Kak Aisyah, ngomong-ngomong ya, kalau dengan perempuan atau istri dengan pembantu oke lah, kita kerja mama dengan mereka. Dengan binatang ada yang menciptakan Muhammad. Lah kan memang kan diperbolehkan tuh 1375 jelas itu perkataan. Iya, tidak ada dosa atasmu. Kenapa? Suaranya nggak jelas bang, sorry. Pernah nggak dia melakukan dengan binatang? Loh itu buktinya banyak kok, coba kita klik. Yang heboh itu waktu masuk TV RCTI itu saya lihat itu yang di Gresik itu disaksikan oleh ketua anggota DPR. Iya, coba buktikan bang. Oh, yang kambing itu ya? Iya, jelas itu. Ya mereka ini mengikuti ini kan. Terus yang di Jawa Barat ya, menggauli 300 ekor ayam. Sama. Hah? Berapa? 300 ekor ayam. Diklik aja. Jadi gila ya, sakit jiwa. Ya karena kan mengikuti sunnah Rasul. Perintah Rasul kan tidak ada dosa atasmu menggauli binatang. Astagfirullah.
Ya, Sakit jiwa. ya memang kan ajarannya kan komplit. Ya, tentang yang tadi yang tanya sama Bang Story ya, apakah perempuan tuh boleh? Justru orang-orang tuh kebanyakan mau memberikan ya keperawanan atau kemaluan anak-anaknya kepada habaib. Karena itu nanti dapat barokah. Inilah mereka. Kita lihat ya kesaksiannya ya. Bentar ya. Kita lihat ya. Tentang pengewean ini mereka malah senang kalau anaknya tuh didatengin habaib, terus habaibnya bermalam gitu. Kayak gitu-gitu malah seneng. Tunggu ya. Biasanya ditumpakin dong sama Habib. Kan biar dapat pahala. Biar dapat berkah. Kok Bapak tahu? Iya. Saya kan sering, ya gimana ngintip lah. Sering ngintip ya, Pak. Oh sering ngintip. Iya. Kalau malam begitu, jadi Habibnya sering nginep. Iya. Biasanya ditumpakin. Iya. Biasanya ditumpakin dong sama Habib. Kan biar dapat pahala. Saya kan sering, ya gimana ngintip. Sering ngintip ya, Pak. Oh sering ngintip. Kalau malam begitu, jadi Ya. Habibnya sering nginep. Biasanya ditumpakin. Jadi sudah didoktrin ya, nggak dinikahi, yang penting diewe aja boleh dapat pahala. Justru mereka rame-rame Tidak dinikahi. Yes, supaya anak-anak yang mau diewe Dapat karena dapat pahala. pahala ya. Nah, itu kesaksian kok itu gimana sih? Ini Halo Malik, ada tamu nih. Malik Kristen Islam, Malik. Malik. Alhamdulillah Islam bang. Oke. Balik itu gimana nih? Tadi itu sakit jiwa nggak? Aku dilihatnya aja jijik gitu, najis terlalu. Apakah Islam seperti itu mengajarkan sampai ke masalah vagina dengan segala macam itu? Menurut Malik bagaimana? Dibuka aja ayatnya bang. Yang tadi itu loh. Shh, sebentar sholat jangan ditumpuk-tumpuk ya teman-teman ya. Silakan Malik. Bang, bang, gini bang, aku kan nih kan botol nih ya. Aku izin bertanya dulu ya bang. Kamu bertanya apa? Bertanya tentang apa? Tentang Islam atau tentang Itu yang tadi itu ajaran sakit jiwa nggak menurut kamu Malik? Jawab dulu aja. Kalau menurut saya sakit jiwa benar. berbondong-bondong orang tua ya mengizinkan ya Habib-habib singgah di rumahnya karena punya anak-anak perawan ya. Justru mereka senang orang tua itu, Habib-habib itu nginep sampai diintip karena akan dapat pahala kalau ngewe anaknya gratis. Iya gila nggak sakit jiwa nggak itu? Malik gimana menurut kamu Malik? Sakit jiwa nggak tuh Malik? Ajaran kayak gitu? Dapat pahala Bang Story. Itu pelajaran. Pelajaran. Ya, itu benar nggak ajaran kayak gitu? Atau sakit jiwa nggak? Ya mungkin dia Menurut kan kamu? Kenapa? Secara Jadi gini, keringanmu itu loh. kenapa? Secara general itu orang bilang sakit jiwa. Siapa pun bilang itu sakit jiwa gitu. Berarti Bang Story mau bilang bahwa junjungannya baginanya juga sakit jiwa karena dia mengajarkan itu Ya iyalah kalau yang itu ajaran dari Allahnya. dari rasulnya, dari bagindanya. Kita lihat itu surat Al-Ahzab 50 dan 51 kan jelas. Kamu boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki. Ingat, itu udah tertulis. Tidak dinikahi ya. Silakan Malik. Bela lah coba. Dari mana kau bilang Itu dalam sakit jiwa? Quran, itu dalam Quran tertulis jelas ya. Nabi Muhammad boleh menggauli siapapun yang kamu kehendaki, termasuk kalau kita istri nggak bilang ya, wanita-wanita yang menghibahkan dirinya sama kayak bapak tadi ya. Anaknya dihibahkan kepada Dihibahkan. Habib. Ditonton lagi? Iya, diintip lagi biar dapat pahala. Goblok memang. Jadi ngikutin ya. Jadi buah tidak jatuh dari pohonnya. Jadi memang mengikuti karena memang dapat pahala itu. Karena apa? Karena ada ajaran baginda. Baginda kan gitu, ya, menggauli siapapun yang dia kehendaki. Terutama ada wanita-wanita yang menghibahkan dirinya. Selesai kan? Kita pengajaran bukan oknum ya, itu ajaran yang diturunkan. Ya, Malik gimana? Coba kasih penjelasan pembelaan. Silakan. Iya, tapi Nabi kami gini bang. Nabi kami bukan menggauli, dia menikahi dulu. Di mana tertulis dia menikahi dulu? Kamu coba baca Quran belum? Kamu tahu Maria Kitty itu hari yang sama bapak mamanya dibunuh, suami dibunuh, malamnya dipakai Muhammad. Kamu pikir ada wanita yang orang tua dibunuh terus dipakai mau gitu, redok gitu, dinikahi gitu? Hah? Tahu kan Maria Kitty kan? Menurut kamu ada nggak seorang wanita yang hari yang sama dibunuh orang tuanya terus dipakai malamnya? Coba mau nggak dengan sukarela dia lagi dong kayak gitu?
Coba, jawab saya. Safia juga Safia. Iya, Yes. sebenarnya. Iya Safia. Malik Iya. gimana nih? Ya, Ayo, silakan Malik. Bu Aisyah dulu, Bu Aisyah Ya, Malik, silakan dulu. Oke, gini, apa Malik ya sudah jelas ya. Kalau kamu bilang dinikahi itu kamu nggak baca Quran. Makanya saya tanya dulu, kamu baca Quran dan hadis nggak? Itu dulu. Kalau kamu baca sih tunjukkan di mana kamu baca. Nah, kalau enggak ya itu tadi. Ya, nanti kita bukakan di situ. Tadi sudah jelas. Rampasan perang Rampok. itu Malik. Ya rampok, benar. Ya, Ini Mana ada orang mau ya menyerahkan. harta, ya wanita yang dirampok, harta dan wanitanya dirampok. Bahkan bisa dibilang gantian lah. Aku ganti satu wanita itu dengan sekian. Itu kan dari sakit jiwa kayak gitu. Mengatasnamakan pencipta langit dan bumi lagi. Sakit jiwa ini. Nah itulah mereka yang nggak pernah tahu. Gini ya, pokoknya gini, teman-teman Islam itu tidak pernah membaca sendiri baik Quran maupun hadis. Makanya begitu kita tunjukkan mereka kebingungan sebenarnya, shock. Terus akhirnya larinya apa menghujat. Dan mereka tidak jujur, mereka nggak pernah baca itu. Ayo Malik, jawab Malik. Jangan diam aja. Ini kita turunkan dulu ya, sinyalnya merah ini. Ya, turun dulu, nanti baru naik lagi. Jadi itu Kak Aisyah ya. Memang demikianlah fakta ya. Tapi orang Islam ini selalu berkelit ingin membela dan terus membela si bagindanya ini. Padahal akhlaknya itu kayak bagudung gitu, bejat betul ya. Tapi selalu dibela. Jadi narasi saya itu, ya teman-teman Islam jangan panas narasi saya karena saya sudah baca. Jadi yang diutus oleh Olo SWT itu cuman apa? Cuman ngewek dan ngerampok duit, ngerampok anak, ngerampok perempuan. Cuman itu, nggak ada lainnya. Makanya saya tinggalin itu, saya nggak ngikutin dia. Menurut Bang Bobor gimana itu Bang Bobor? Raja Bogor coba. Pengen pendapat. Bu Aisyah dari sebelah juga ya, dari Islam ya. Kenyot lah, kenyot story. Aduh. Kenyot itu baginda kenyot. Tapi memang sebagian Islam, sebesar Islam kayak gitu ya Bang Bobor ya, mengimani kayak gitu ya, bahwa melakukan yang disampaikan tadi itu bukan dosa ya, bukan kekejian lah bahasa kasarnya. Ya karena di NKRI, Nggak pernah Bang Story tahu gini, aku. Bang Story ya. Oh nggak pernah tahu malahan. Gini, jadi teman-teman ya, Gak pernah tahu aku dulu tuh story. jadi teman-teman, hukum Masa dan sih? teman-teman ya. Sebentar Kak Aisyah, Hmm. kita mau beritahu santai dulu. Apakah Islam tidak tahu cerita ini? Ini dulu. Kalau tahu kan pasti Belum pernah tahu, sorry. ini benar itu tidak. Hah? Belum pernah tahu, sebagian Gini, itu sebagian ya. teman-teman ya. 99% itu gak pernah Nggak ada tahu. yang tahu, makanya kan saya bilang Astaga, ya Allah. teman-teman, saya dulu kayak kalian teman-teman Islam sama. Tapi saya kepingin baca sendiri. Begitu saya baca, saya yakin kalian kalau ngikutin saya pasti nanti kayak saya. Karena kan memang nggak pernah disuruh baca, nggak boleh. Makanya kan mereka bilang jangan suka nganut Quran sembarangan, harus tanya yang apa namanya yang pinter. Karena itu, ya. Jadi memang hukum dan perintah di dalam Islam itu atau syariahnya itu memang betul boleh ditegakkan. Contoh berzina seperti Al-Mu'minun itu boleh. Cuman sayangnya hukum perintah ajaran Islam itu tidak bisa masuk ke NKRI, pasti masuk penjara. Contoh Syekh Puji, dia mengikuti Rasulullah, harusnya nggak boleh dihukum. Ya, nggak boleh dihukum karena di negara Arab pun masih. Tapi ini maksud saya Bu Aisyah, di pesantren sendiri ini nggak diajarkan kan? Apa itu? Yang mana? Gimana ya sebutannya? Yang mana? Ini Kalau Fatul Izar kan tadi. maksud saya apakah Islam tidak mengenal? Terus di pesantren itu gimana ya cara mereka memandang pengajaran kayak gini, mata pelajaran kayak gini? Itu kan Artinya kan pinter-pinternya. sebenarnya kita lihat dari sisi Islam, Pinter-pinter ulama dan ustadznya, dia memberikannya apa kan nggak semua yang dikasih, semua kan ditutupi, kadang-kadang ya yang apa dibuat-buat sendiri kan gitu. Itu aja sih. waktu penyampaiannya ya kan. Iya. Betul sih. Coba ini ada tamu nih, kita sapa dulu ya. Eko, selamat pagi menjelang siang. Islam Kristen? Islam. Baik, silakan Kak Aisyah. Ya, Oke, yang lain Islam. silakan tenang dulu. Silakan lanjut. Ya, semoga bisa kondusif ya. Karena teman-teman tadi ada yang nggak kondusif. Oke, siapa namanya? Eko. Eko sudah berapa lama? Eko, kamu sudah berapa lama sampai hari ini menjadi Islam? Oh, alhamdulillah sampai mati. Kan kamu belum mati sampai hari ini 30 tahun? Ya pokoknya sampai mati lah. Enggak, 30 30 tahun menjalani keislaman. Baca Iya. Quran dan hadismu? Ya baca insya Allah. Baca ya, oke. Betul nggak yang kamu baca bahwa Nabi Muhammad itu ya, itu tukang zina? Kata siapa? Loh, kamu katanya baca. Ya kata siapa? Ya, kata Quranmu lah. Kamu mantan Islam? Terus murtad? Saya tanya, kamu baca tidak? Enggak, Kan mau memang tanya sama publik ya. kamu, maksudnya tadinya kamu Islam ah?
Saya sekarang tidak Islam, saya sekarang pengikut Kristus. Iya, Pertanyaannya saya tadinya. nggak situ, nggak usah Iya, ke situ. tadinya. Saya tanya, kamu baca Quran nggak? Iya baca. Oke. Otak saya sama hati saya. Oke, Semua ada hafal. sekarang saya tanya, oke sudah hafal. Oke, betul nggak di dalam dalilmu itu tertulis bahwa Nabi Muhammad itu pelaku perzinahan itu? Di dalil mana? Tuh, katanya baca. Oke, kita buka Ya, kamu- sekali. Iya, Kamu iya bisa apa? kondusif nggak? Kalau Dalil nggak, saya apa? nggak butuh. Saya akan tunjukkan semua. Tolong dibuka lagi rangkuman dari Al-Azab 51. Oke. Rangkumannya ya. adalah di Syahih Bukhari Ya. 4414. Bukhari. Ya, oke. Kamu Nih. baca gimana sih? Oke, ini. Kamu itu bukan orang Ya. Kamu baca. Saya tunjukin dulu ya, biar nanti dibilang, oh nih karang-karang Bukhari ya, Sahih Bukhari 4414. Kau silakan baca bro. Kamu baca dulu. Ya, mulai dari sini silakan. Nggak jelas lah. Kamu aja yang baca. Ini udah baca lah. Oke, saya baca ya. Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasul. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kami boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Al-Ahzab 51. Oke, Saya tahan dulu. Aisyah. Ya, oke, lanjut sini. Ya, langsung ya. Oke, Ikso ya. Menurut kamu, tolong jawab jujur ini di depan 150 orang karena ini ruang publik. Menggauli perempuan yang sudah diceraikan itu berzina atau tidak? Jawab jujur. Sekali lagi, menggauli perempuan yang sudah diceraikan itu Oke. berzina atau tidak? Oke, Jawab saya jujur. gantian ngomong ya. Oke, gantian Jawab ngomong ya. jujur. Jawab. Oke. Dalam Islam, kalau orang baru ditalak satu kali, oke? Oke? Gimana Dalam satu tertulis kali. talak? Dengerin. Ya, saya nggak tanya talak, di situ nggak tertulis talak. Jangan kamu tambah-tambahin. Dicerai, kecuali tertulis ditalak. Ya. Jangan kalian tambah-tambahin. Saya nggak butuh kalian, tetap saya bongkar semua. Saya nggak ada kebutuhan sama kalian yang Quran. Oh, saya baca. Saya belum lagi At-Tahrim ayat 1, ya. Si bajingan itu, ya, baginda itu menggauli Maryam Kiptia di atas ranjangnya Hafsah. Berzina nggak itu? Katanya kalian baca. Kenapa At-Tahrim ayat 1 kalian nggak baca? Hah? Kalau saya bertanyaannya ke kalian tuh cuman gampang, langsung to the point. Apakah menurut kamu di dalam dalil tertulis Muhammad itu melakukan perzinahan? Oh, enggak. Itu ngewek sama perempuan yang dia inginkan. Itu kata-kata Quran. Makanya saya bilang Quran yang saya baca artinya itu isinya ya melegalkan perzinahan, ya, dan pelakunya sayangnya si baginda sendiri. At-Tahrim ayat 1, Al-Ahzab 50 dan 51 jelas kok. Makanya saya nggak mungkin mengikuti ajaran ini karena ajaran ini ajaran setan. Ini Quranmu yang ngomong, ya. At-Tahrim ayat 1 itu apa kabar itu? Sampai Hafsah bilang, kamu melakukannya di atas ranjangku. Loh, itu kata bininya itu. Bininya nomor 4 itu. Sampai janji-janji Muhammad, saya tidak akan melakukannya lagi, saya tidak akan melakukannya lagi. Makanya kalian baca Quranmu. Jangan sok-sokan tidak baca Quran dan itu, oh baca dong. Tapi nggak tahu apa-apa. Nah, menurut kamu, waktu dia melakukan sama Maryam Kiptia itu berzina apa tidak? Terus 51 ini kan jelas ini. Kamu boleh menggauli siapapun wanita yang kamu kehendaki. Saya nggak tanya istri, saya nggak pernah bahas kalau sudah tertulis istri itu, karena di Islam itu kan istrinya berapapun boleh. Apalagi si bajingan ini, ya, melanggar perkataan Allahnya sendiri. Ya. Tapi yang saya masuk itu yang di luar istri, termasuk perempuan-perempuan yang sudah dicerai, ya. Makanya kalau beragama, ya, otak waras kalian jangan kalian gadaikan demi kebejatan si bajingan ini. Error kalian membela si bajingan ini. Jadi error, sudah nggak jujur. Tapi memang ada ajaran memang tidak boleh jujur. Karena Mereka baca kan- Quran. Kenapa Pak? Mereka kan boleh berbohong dalam 4-3 hal. Ya. Ya. Ayo, adik bisa bantangin Quran ini. Coba ya, Silakan, kita cari dulu. Iya. Percabulan paling banyak di Indonesia itu di pondok pesantren loh. Apa? Percabulan paling banyak di Indonesia itu di pondok pesantren. Itu yang tertangkap kan? Iya. Yang terungkap kan? Iya. Yang belum terangkat banyak loh. Tetanggaku itu, aku kan tinggal dekat pondok pesantren, kota santri namanya.
Nah, itu anaknya itu sampai hari ini stres loh dia karena dijauh sama guru ngajinya. Tapi Bu Aisyah, waktu Ibu mendapatkan pengetahuan kayak gini, yang pertama kali Ibu lakukan apa sebagai seorang muslim? Bertanya kah atau enggak. nyangka? Saya cari terus. Akhirnya terus saya bandingkan sama Alkitab. Jauh sekali. Karena Tapi gini nggak pernah ya. bertanya kepada orang yang ahli di Islam, Tidak contohnya mungkin mereka akan beralibi, itu poinnya ya. Dan gini ya teman-teman ya, pokoknya sebenarnya gampang setelah saya baca dua-duanya ya. Gampang, makanya bolak-balik saya bilang kalau mau cari sesembahan yang benar itu dari ajarannya. Kalau ajarannya bejat itu pasti bukan Tuhan yang benar. Selesai. Kalian bisa bandingkan sendiri, makanya baca Alkitab. Ya, tidak ada perintah atau perlakuan junjungan ya di dalam Alkitab yang melakukan kebejatan seperti Katem ini. Dan tertulis di dalam Quran loh itu. Yang saya kaget kenapa sesembahan melegalkan perzinahan. Sesembahan loh itu. Ya. Tertulis, makanya kan saya bolak-balik bernarasi. Dulu saya didoktrin bahwa Quran itu isinya ayat suci, bohong, ayat-ayat ya, ayat-ayat jahat, ajaran jahat. Saya bisa buktikan semua kok. Boleh direkam. Ya, salah satunya perzinahan dan sayangnya pelakunya Baginda sendiri. Memang kalau saya perhatikan gini Bu Aisyah ya, kalau itu yang bersaksi itu tentang dia kehormatan wanitanya itu diambil, dia terus bercerita, itu kan satu aib juga di mata wanita kan. Makanya kalau saya perhatikan memang kalau tidak berjemaah, artinya itu sudah keterlaluan besar-besaran, itu memang nggak ke-expose dia. Tapi kalau saya perhatikan dengan ajaran ini setiap laki-laki yang mengimani ya, saya yakin dalam pikiran mereka 99% laki-laki itu akan melakukan ini. Bagaimanapun caranya. Karena seakan-akan di sini perbuatan itu tidak tercela. Oke, kita pelan-pelan ya, teman-teman, kita pelan-pelan. Apa sih nanti hasil apa sih tujuan mereka di nanti ke akhirnya? Kan pesta seks. Poinnya di situ. Tidak ada ibadah lain selain ibadah menyalurkan hasrat atau ngewek di jannah itu. Sampai detik ini saya belum ketemu bahwa nanti di jannah atau yang katanya surga itu selain ibadah ngewek ada nggak sholawat, zikir, belum ada. Saya makanya tantang Ustadz, selain ngewek di jannah itu ada nggak tadarus atau apapun itu? Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau ngewek jelas ada. Yes, itu aja pekerjaannya, nggak ada pekerjaan Makanya saya bilang ajaran mereka cuma ngewek. Yang tertulis banyak kan tentang ngewek dan pelakunya itu junjungan itu kekasihnya Allah. Coba tantang mereka. Di mana tertulis surah? Saya potong ya. Sebentar ya. Tolong tunjukkan ke saya ya. Di Quran mana di jannah nanti ada sholawat, berzikir. Kalau ngewek, ibadah ngewek ada jelas. Ayo saya tantang. Mungkin saya belum ketemu. Ada nggak nanti di jannah nanti bersholawat, berzikir? Ada nggak? Karena tujuan mereka cuma untuk ngewek di sana nanti. Kan beda. Kaisa, bahkan kalau mau masuk surga memang harus melalui ya itu tadi ngewek itu. Ya karena memang pezina, berbuat zina itu salah satu untuk melegalkan masuk surga, itu jelas perkataan Jibril. Coba dibukakan itu. Ya, benar, ya. Sahih Bukhari 2983. Karena mereka ini nggak pernah baca, makanya saya nggak mungkin ngikuti ajaran setan ini. Karena dulu kan nggak tahu. Nih, begitu saya baca ini apaan ini nih para pencuri nih kan, kemudian ya ntar ya kita baca. Pak Christian, sebentar ya, ini pertanyaan saya nih buat Kak Aisyah ini. Kenapa cewek muslim itu setiap kali saya pantau di masjid itu mereka tidak ikut sholat Jumatan? Itu kenapa? Itu nanti Pak, pembahasan nanti. Habis ini Kak. Bentar, Kak. Oke, kita baca dulu nih ya. Di Sahih Bukhari ya 2983. Bagidin bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, iya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi melalui berzina, mencuri, masuk surga. Jadi clear ya, jadi gini ya, jadi jelas ya buat para lonte laki, lonte perempuan. Teruslah kalian melonte karena itu cuma kunci paling ringan, paling nggak keluar duit tambah dapat duit. Kalian untuk menuju jannah. Yang makan siapa ini? Tolong di mute. Mute dulu Bang Story, biar nggak berisik Bang. Ya, oke, lanjut. Jadi ya jelas ya, dalil ini jelas. Ya, jadi makanya ada kabar baik untuk orang Islam yang awam, ya. Jadi kalian nggak usah capek-capek jual tanah, jual rumah untuk naik haji umroh, nggak perlu. Cukup jadi lonte, mau laki perempuan jadi lonte aja. Karena sudah dijamin itu. Ini kan percakapan antara Jibril dan Rasulullah itu, ya.
Yang penting apa? Yang penting tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam. Jadi buat para lonte-lonte, ngelontela terus. Kan perzina itu. Ya, mau laki mau perempuan lontela terus, nggak keluar duit malah dapat duit kalian. Pasti masuk surga. Yang penting asal KTP-nya Islam. Kan tidak menyekutukan Allah kan. Ya. Makanya yang sayangnya umat Islam tuh nggak pernah baca. Ya. Cuman menerima ceramah-ceramah bohong itu. Ini loh, jelas kok. Jadi buat para lonte-lonte ngelontela terus, ini hadisnya ada. Buat para maling, ya, makanya saya tantang ustadz yang suka ceramah di penjara, tolong sampaikan ayat ini. Berani nggak? Kita lihat siklusnya nanti 4 bulan atau 2 bulan ke depan, makin sedikit atau makin banyak malingnya. Karena kan jelas, dengan cara maling saja kalian masuk jannah, masuk surga. Betul. Nanti kalau misalkan polisinya, ya, sampai bilang, lu kamu sudah 3 kali kok nggak sadar. Nggak bisa saya sadar, saya harus maling terus karena tunjukkan dalil ini. Karena dengan cara maling saya berbuat maling itu masuk jannah. Nih dalilnya jelas, ya. Nggak usah jual tanah, naik haji, bersedekah, ya, nggak perlu. Karena ingat ya, di Islam itu kalian dituntut, ini perintah ya, harus melakukan dosa. Itu dalam Islam jelas, perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekali lagi, umat Islam harus melakukan dosa. Karena kalau tidak melakukan dosa apa? Akan dimusnahkan. Jelas itu. Ya, Sahih Muslim 4936. Tolong dibukakan. Sahih Muslim 4936. Muslim. Makanya mereka nggak pernah baca. 36. Kalian harus berbuat dosa. Caranya melunte itu, maling harus, nipu harus. Nih dalil kalian. Itu kata Rasulmu, dan Rasul bilang itu perkataan Allah itu. Nih ya. Rasul telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Tuh, dimusnahin tuh. Jadi yang lonte tetap ngelonte, tetap maling, tetap nipu. Ini itu loh disuruh, kalau nggak kalian akan dimusnahkan. Ini saya suruh ngikutin terus ajaran iblis ini. Nggak mungkin otak saya masih waras, karena binatang dan manusia sama-sama berotak, tapi kelebihannya manusia itu berakal. Makanya setelah saya baca, nggak mungkin saya ngikutin ajaran setan. Kelakuan setan kan ini. Bacakan lanjut, Bos. Kemudian ya setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampun kepada Allah, dan Allah pasti akan mengampuni mereka. Tuh. Ini perkataan berdosa. Perkataan Rasulmu, katanya kalian pengikutnya Rasul, pengikutnya Muhammad. Kok nggak ngikutin itu? Nggak pernah baca kan? Makanya saya bilang kalian cocok masih Islam, karena kalian nggak pernah baca tuh Quran dan hadismu. Kalau saya baca sendiri, saya ingat ya, saya dari dulu bilang saya nggak pandai Iqra, tapi saya baca artinya. Untuk apa Iqra nggak tahu artinya? Kayak si siapa tadi, Miko itu? Siapa itu tadi? Iya, si Miko tadi. Ya, nggak perlu. Kalau cuma Iqra bisa, tapi nggak tahu makna dan artinya untuk apa? Ini loh, kalian umat Islam harus, itu perintah, harus berbuat dosa, kalau tidak akan dimusnahkan dan digantikan oleh orang yang berbuat dosa. Makanya ya, buat lonte-lonte itu dilegalkan, maling dilegalkan, ya ini korelasinya. Ya, kalian aja nggak mau jujur, oh iya nggak pernah baca. Makanya saya gini ya, baca. Kalau nggak baca kalian nggak akan tahu isi sebenarnya ajaranmu. Dulu saya juga gitu. Ya. Ayo. Ada yang bisa membantah nggak nih beberapa dalil yang saya sampaikan itu dari Quran? Coba ya kita lihat dulu, ada yang ngantri nggak? Tidak ada yang ngantri. Ya memang nggak bisa dibantah Kak Aisyah, karena memang ini ya ini adalah Muhammad. Iya, mana ada yang bisa bantah? Pakai ini loh, pakai demi zat loh. Kan kata mereka itu kalau perkataan Rasul asli itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah nilainya sejajar dengan Quran. Ini kan perkataan Rasul nih. Rasul bersabda tuh. Ini hadis qudsi nih. Demi zat, maka malah pakai demi zat, kan Allah nih. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Ini Allah apa nih kalau orang berdosa malah dipelihara, yang tidak berdosa dimusnahkan? Jadi ya teman-teman ya, saya ini karena sudah baca ya. Jadi beberapa dari ini korelasinya. Makanya saya bilang di dalam Quran itu isinya ayat-ayat jahat dan dikorelasikan sama ayat ini pendukungnya juga. Ya. Di Quran itu isinya cuma ayat-ayat jahat, pengajaran jahat satu. Boleh
boleh berzina, boleh membunuh, jangan berdamai, terus abis itu membenci, itu banyak kok, Mencuri. meneror, maling, semua di dalam Quran. Dan ini poinnya, bahwa Allah menyuruh kalian berbuat jahat. Kalian kan kaget karena kalian nggak pernah baca sih. Saya bilang baca sendiri supaya kamu tahu kebenaran di dalam Islam itu seperti apa. Ya? Makanya saya nggak mungkin ngikutin ajaran ini setelah saya baca, nggak mungkin. Ya, untuk mencari sesembahan yang benar dari pengajarannya lah. Sesembahan yang saya dulu kan jedot-jedotin gitu nggak tahu. Setelah saya baca, oh pantesan kok ajaran-ajaran setan gini. Si Eko ini mau naik lagi. Kasih sekali lagi kesempatan terakhir ya. Silakan Kak Isa ya. Ini terakhir kesempatan si Eko ini. Eko yang diskusi yang sesuai dalil ya. Kalau ditanya jawab dengan dalil. Ya silakan Kak Isa. Eko, ya Eko. Nggak bisa gantian ngomong. Saya nggak butuh kamu ngomong, saya butuh dalil karena congor saya ini berdalil. Ini ruang publik, ini bukan masjid atau tempat pengajian, nggak butuh dalil. Ini bukan ruang publik. gereja, bukan orang Kristen. Turunin aja, ngapain dinaikin sampah ini? Nggak Bangsat digunakan. kau. Ya, anjing. Ya. Udah, Allah, ya. Sebentar ya. Kau bilang-bilang binatang. Kamu baca itu dalilmu bahwa sesembahanmu itu ya wujudnya babi. Tolong bukakan itu. Kemarin sudah dikasih tahu nggak? Ya, kemarin belum ketemu, nggak bisa dibuka dia. Ya. Saya sudah buka Alasan. kemarin belum bisa. Hah? Kamu kira ini masjid nggak pakai dalil? Kamu kira ini tempat pengajian nggak butuh dalil? Nggak bisa, nih ruang publik. Congor saya dari tadi nunjukin dalil yang dari dalilmu ajaran bejat ini, ajaran setan. Ya. Terus kamu mau minta kesempatan berbicara? Lu pikir di sini tempat lomba deklamasi? Bicara harus berdalil, bukan bicara tanpa dalil, Bro Eko. Di tempat saya nggak boleh bicara kalau kamu itu hanya mangap-mangap, nggak bisa. Apalagi bertemu sama saya. Nggak saya nggak bisa. mau. Oke Bang Story ya. Jadi di sini ya, ulang sekali lagi, siapapun yang naik, entah Kristen, entah Islam, entah agama lain, kalau bicara harus dalil. Iya, nggak boleh. Meskipun Kristen saya juga nggak aku bisa. juga nolak. Nggak Jangan, kalau bisa. tidak tervalidasi jangan disampaikan ini di ruang publik, Nggak bisa. teman-teman ya. Nggak boleh. Ini bukan Coba masjid, kita lihat tempat yang pengajian. ngantri siapa ini. Oke, ya memang seperti itu ya, seperti itu. Tidak bisa kita asumsi bicara. Ya kita harus betul-betul dalilnya valid. Dan kami dengan Kak Aisyah, dalil yang A1 yang kami tampilkan, Quran dan hadis, itu dalil A1. Halo KTK, Kristen Islam, dari tadi pagi kau minta naik terus nih KTK. Salam, maaf Salam. bang, Oke, turunin lagi bang. Oke, salam bang ya. Terima kasih bang. Kalau tap layarnya bang agak ke atas bang ya, bang KTK ya, supaya tidak meminta naik ya. Itu teman-teman ya. Kaisa, kita ini gini Kaisa. Kemarin kita nak live itu, kalau sudah 4 jam Kaisa ternyata sekarang live itu direkam sama TikTok dan langsung rungkat. Berapa kali kita kemarin live itu sampai 4 jam, padahal kita nggak ngomong yang apa-apa, pakai dalil rungkat. Jadi maksud saya di sini kita sekarang kurangi durasi live kita itu maksimal 3 jam. Ini tinggal seberapa jam lagi kita 3 jam. Habis ini kita harus rungkat supaya akun kita ini terjaga. Saya kemarin lu kok setelah 4 jam selalu rungkat, berarti ternyata sekarang TikTok ini teman-teman membatasi durasi live itu nggak boleh lebih dari 4 jam ke bawah. 4 jam lebih pasti rungkat. 4 jam, waduh saya lihat kok pas setelah 4 jam rungkat. Jadi silakan kalau ada lagi Islam yang mau membantah dalil yang ditampilkan ke Aisyah dan yang kami tampilkan, boleh Anda naik ya, supaya kalian bisa benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ya. Tapi kalau tidak, kita akan akhiri dulu live kita di siang hari ini supaya nggak rungkat. Ini Komal ini akun yang besar sudah kena ya. Hari Sabtu Ya, baru teman-teman tolong bantu follow Ya. akun saya follow. kecil ya. Follow ya, follow teman-teman ya. Di follow dari Biar nanti 170 orang ini follow. biar dapat follow. Hostnya juga supaya bertambah-tambah. Oke, demikian dulu live kita pada siang hari ini. Kita besok lanjutkan ya. Tidak boleh Terima kasih ya buat followernya Bang Christian. Terima kasih yang sudah follow, yang sudah kasih. Terima kasih ya. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kita telah menyaksikan cuplikan video diskusi mereka, yaitu Aisyah si Murtadin cerdas maupun Intan juga adalah seorang Murtadin. Mereka mengupas hal-hal yang mungkin saja jarang kita dengar di publik mengenai ayat-ayat yang ada di dalam kitab sucinya saudara-saudara kita ya, di mana di sini semua terbongkar. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana memang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara tentang pembahasan ini, tentang video seperti ini. Nah, sampaikan tanggapan Anda, tanggapan Bapak Ibu Saudara dalam kolom komentar. Dan ya, saya sangat berharap Bapak Ibu ketika memberikan narasi atau
komentar dalam video ini, berikanlah komentar yang membangun, mengedukasi, dan juga siapa tahu melalui komentar tanggapan Bapak Ibu menjadi berkat bagi orang yang mungkin baru saja membaca, dan melalui ketikan atau komentar Bapak Ibu bisa saja orang terima Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada cuplikan ini. Ya, memang di awal sedikit kasar, sedikit sarkas ya kalau kita dengarkan dengan baik dan teliti. Tapi ya bagaimanapun ini merupakan bukti atau data-data yang mereka bawa, karena semua ini sudah tertulis dalam kitab sucinya mereka. Nah ya, bahkan dalam hadis-hadis pun mengkonfirmasi seperti yang mereka baca barusan. Nah, tapi satu hal yang penting adalah bahwa adanya edukasi-edukasi seperti ini mendorong kita untuk terus belajar ya, karena melalui penjelasan-penjelasan mereka ini, para murtadin ini, dalam ruang debat atau ruang diskusi ya, di situ kita juga mengambil inti atau poin-poin yang mereka sampaikan ya, dengan tujuan untuk mencerdaskan kita sebagai orang yang percaya. Dan dari tanggapan-tanggapan mereka, komentar-komentar mereka dari video ini ya, bahwa mereka ingin meluruskan apa yang mungkin ya tidak tepat ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari video ini saya berharap bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk saudara-saudara kita yang di seberang ya. Kita percaya bahwa mungkin saja hari ini mereka masih menolak. Kita tidak tahu besok apa yang terjadi, dan lusa kita tidak akan pernah tahu. Karena itu tugas kita adalah memberitakan kabar baik. Mungkin saja Bapak Ibu dan Saudara tidak terlibat secara langsung, tetapi melalui video-video ini ketika Bapak Ibu men-share, maka Bapak Ibu dan Saudara sudah mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan atau pemberitaan Injil. Karena melalui penjelasan-penjelasan para narasumber inilah memberikan kita satu pandangan yang mungkin lebih terbuka, supaya kita dapat memahami tujuan-tujuan apa yang disampaikan oleh kitab sucinya mereka. Ya, itu saja dari saya Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah melalui video ini mendapatkan sesuatu yang berharga ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.